Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali mengulas perbaikan televisi LG teman-teman, yaitu serinya kali ini adalah televisi 43LM 5500 PTA. Tapi di sini panelnya menggunakan panel yang biasa sering digunakan oleh TV LG yang lain ya, yang seri yang lain. Oke, dulu pernah ada teman-teman ya yang bertanya, jadi ketika diisolasi tidak ada perubahan, TV-nya ngeblank ya teman-teman, ngeblank, tidak ada gambar, namun tegangannya masih ngedrop dan gambarnya masih ngeblank. Seperti ini adalah ngeblank ya, gambarnya tidak keluar teman-teman. Nah, ngeblank seperti itu. Sebentar. Oke. Kalau video sebelumnya kan saya membagikan trik sistem lakban ya. Lakban atau mengekat hanya beberapa bagian jalur saja ya kan. Ya, seperti ini kemarin itu pernah saya nutup jalur sebelah kiri semua menggunakan isolasi yang kanan juga semua, tetapi untuk TV ini itu tidak bisa berlaku. Atau ada juga pernah saya hanya mengekat satu jalur ODD di sebelah kiri, TV-nya keluar gambar alias tidak ngeblank lagi. Tapi tidak untuk kerusakan yang satu ini teman-teman ya. Jadi posisi TV ini yaitu sekarang keadaan ngesot ya, ngesot, yang mana nanti saya gambar ya, tak lama saya nggak gambar skema. Jadi di sini ngesot di bagian sini, terutama di bagian PDD ini teman-teman, PDD sebentar. Nah ini di PDD ini ngesot. Jadi ketika kita tutup jalur sebelah kanan ini ya, ini kan ada 14 jalur, itu di cut itu nggak bisa, masih ngeblank, tegangan masih ngesot seperti ini. Atau yang sebelah sini dia masih ngesot seperti ini teman-teman. Biar saya peragakan. Ini yang prop merah biar ke body saja, biar agak enak saya megangnya. Nah seperti ini kan, ini posisi ngesot. Nah kita nah ini kan di PDD tadi masih nge-short ya, ada resistansi. Sengaja saya menggunakan multitester yang analog biar lebih bisa dipahami. Biasanya saya menggunakan yang digital. Nah coba kita lepas sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Nah sebelah kiri masih nge-short. Oke, saya pasang dulu teman-teman, bentar. Nah kita lepas yang sebelah kanan gitu ya. Nah sebelah kanan oke, sebelah kanan ya. Nah di sebelah kanan dia sudah nggak ngesot lagi. Nah di sini kita jangan dulu mengambil kesimpulan bahwasanya yang rusak itu bagian raw drivernya ya, seperti ini. Umpamanya kita tutup jalur ya seperti ini, bentar ya, saya posisikan dulu. Oke, umpama kita tutup jalur ini, saya ada lakban sedikit, kita tutup jalur di bagian row seperti ini. Kalau TV-nya ini rusak bagian row atau gate-nya seperti seperti ODD atau Even ataupun jalur CLK-nya nge-short, dengan menggunakan trik isolasi biasanya bisa berhasil ya kan teman-teman. Nah ini sudah saya tutup teman-teman ya.
Ini posisi sudah saya tutup. Ini jalur di sini. Sekarang kita ukur resistansi di PDD. Nah, posisi di PDD jalur ampermeter saya itu menunjukkan masih adanya resistansi. Nah, inilah yang menyebabkan TV ini ngeblank alias tegangan semua ngedrop karena resistansi di sini. Nah, padahal di sebelah kanan ini untuk jalur raw-nya itu sudah saya tutup. Nah, berarti masalahnya di apa? Ya, masalahnya adalah itu karena adanya short di jalur PDD atau di jalur 16 volt. Ya. Di sini kita buka kembali teman-teman. Nah, kita akan mengecek jalur PDD yang menuju ke kolom, ya, kolom. Jadi 16 volt itu enggak lari ke kanan atau kiri, karena kan TV ini rusaknya itu kan ada dua kan, kadang di sebelah kiri atau sebelah kanan, kadang di tengah-tengah sini di kolom. Ya, di kolom. Saya contohkan seperti ini nih. Kita gambar sedikit. Jadi nah, umpamanya ini tikon, kemudian ini panel, ya, panel, kemudian ini adalah fleksibelnya dua kanan, ini PCB-nya, PCB layar, nah dua sini, ini adalah chopnya. Nah, jadi di sini ada APDD. APDD itu dia nggak lari ke sisi layar sini, enggak, ya. Tetapi APDD itu dia masuknya ke sini. Nah, untuk suplai pada bagian chop, ya. Nah, pada posisi ini yang bermasalah itu jalur APDD yang lari ke chop, entah yang tengah atau yang samping atau berapa chopnya belum kita buka. Nah, di sini ya kita cari jalurnya. Nah, karena suplainya itu ke kolom ini, ketika ditutup jalur itu nggak bisa, dia akan hilang sebelah layarnya, bagian mana yang kita putus. Ini perbedaannya di situ. Berbeda jika yang short bagian raw-nya seperti APDD, ketika kita putus jalur sebelah kanan, maka scanningnya bisa menggunakan sebelah kiri karena dual scanning. Sementara untuk kolom itu hanya satu saja. Oke, lanjut teman-teman. Saya kira saya bakalan membuka pada frame depan ini. Biasanya kalau nggak chopnya yang nge-short, biasanya ada kapasitor kecil-kecil itu yang di sebelah kanan ini, itu ada yang nge-short. Oke, baiklah saya teman-teman, saya buka dulu, lanjut. Teman-teman, setelah kita buka frame belakang frame depannya atau cover depannya, nah tadi kan sebelah kiri jangan lupa isolasi yang tadi kita pasang kita lepas, kemudian kita tancapin lagi kabel fleksibelnya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, jadi ada satu buah kapasitor di sini seperti jamuran, ya, berbeda dengan yang lain. Nah, kalau ini kayaknya masih bagus. Nah, yang satu ini mudah-mudahan juga chip on film kolomnya ini masih bagus teman-teman ya. Nah, ini coba kita ukur menggunakan multitester. Nah, oke, seperti ini aja.
Nah, yang hitam ini ke ground. Yang hitam, yang merah ke ground. Cari groundnya. Di sini kayaknya bisa. Nah, ya oke. Kita ukur. Nah, di sini mengalami konsleting atau short ya di semua jalur. Nah, nanti kita sebaiknya coba kita lepas dulu. Kemudian sebaiknya kita ganti kapasitor kecil ini. Saya lepas dulu. Terutama bagian yang berjamur ini. Mudah-mudahan kolomnya masih bagus, teman-teman. Saya cari timah dulu. Oke, teman-teman, tadi cari timah nggak ketemu, tinggal sedikit lagi timahnya. Langsung merotoli. Coba sekarang kita ukur dulu resistansinya ke ground. Oke, yang bawah ground, yang atas bukan. Oke, ground. Oke, ini kapasitornya yang nge-short. Sekarang kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya berhasil. Gambarnya langsung nongol. Berarti penyebabnya itu tadi. Jadi ini merupakan suatu jawaban pada teman-teman yang ketika menonton video saya yang sebelumnya tidak berhasil, ya mau seuzon sama saya silakan. Tetapi triknya itu bisa berbeda-beda. Kerusakannya ngeblank sama, namun penyelesaiannya berbeda. Jadi penyebab ngeblank itu banyak, teman-teman. Dan tidak hanya bagian kiri sini saja yang nge-short, ya, atau yang kanan nge-short pada jalur open ODD ataupun sinyal gate yang lainnya seperti CLK 1 sampai 6, tetapi juga di kolom. Nah, saya juga pernah menjumpai LG yang korosi airnya kencing ke bawah sini. Nah, yang nge-short malahan kolomnya, ya seperti ini, kolomnya nge-short. Nah, TV ini alhamdulillah bisa siuman lagi, bisa hidup lagi. Ini juga ada teman viewer ataupun teman dari penonton yang nggak jauh dari sini, yang TV-nya tuh diantar ke sini. Oke, mungkin ini saja teman-teman video dari saya. Semoga kali ini bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.